Welcome to my channel. Don't forget to subscribe and like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah, CGP Angkatan ke-7 dari SMKS Al-Ittihad Kabupaten Sumeneb. Di sini kami akan memaparkan tentang aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Dengan Bapak Fasilitator, Bapak Supriyono, dan pengajar praktik Haji Ahmad Fauzan. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara adalah tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, CGP dapat menjalankan tahap B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahap demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Prakarsa perubahan yaitu mewujudkan keterlibatan murid secara aktif terhadap proses belajarnya sendiri melalui program LE, Literasi English atau English Literation. Tujuan program yaitu menciptakan budaya positif di sekolah, menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri, mengembangkan kreativitas murid, memperkaya pembendaharaan kosakata khususnya bahasa Inggris, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan baca, menulis, dan menggambar, memperluas wawasan murid dan memperoleh informasi baru, melatih murid untuk terampil menggunakan bahasa Inggris. Deskripsi program yaitu LE atau Literasi English atau dalam bahasa Inggris disebut English Literation adalah kegiatan co-kurikuler yang bergerak di bidang literasi khususnya berbahasa Inggris. Program ini dirancang untuk membuat murid terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Melalui program LE diharapkan murid memiliki wawasan serta informasi-informasi baru yang akan mereka gunakan dalam proses belajarnya sendiri. Penekanan pada bahasa Inggrisnya diharapkan murid terampil menggunakan second language. Mengenai buku bacaan yang akan mereka baca yaitu buku-buku berbahasa Inggris serta karya-karya yang akan mereka tuangkan menggunakan bahasa Inggris. Tahap B, buat pertanyaan. Yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan keterlibatan murid dalam proses belajarnya sendiri. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawabannya yaitu guru mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid, yaitu berdiskusi dengan murid kelas 10 terkait ide dalam tahap ini. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini adalah modal manusia, yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini adalah CGP sendiri. Ini adalah implementasi tahap buat pertanyaan berdiskusi bersama kepala sekolah pada tanggal 27 Mei 2023 pada jam 8 sampai jam setengah 9. JGP mengajak kepala sekolah untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Kemudian implementasi tahap buat pertanyaan selanjutnya yaitu berdiskusi bersama rekan guru. Pada tanggal yang sama namun jamnya yang berbeda, diskusi tentang pembuatan pertanyaan mewujudkan keterlibatan murid secara aktif dalam proses belajarnya sendiri. Kemudian implementasi tahap buat pertanyaan berdiskusi bersama murid kelas 10 meminta suara, pilihan, dan kepemilikan tentang prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan. Tanggal 29 Mei 2023. Yang pertama, CGP menulis
kegiatan yang menarik di papan tulis, kemudian meminta murid untuk memberikan suara mereka. Refleksi pada tahap buat pertanyaan, deskripsi peristiwa atau fact, latar belakang. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, saya berdiskusi bersama dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya membawa data-data nilai akademik maupun non-akademik sebagai bahan acuan kami. Setelah berdiskusi selama 30 menit, kami menyepakati membuat sebuah pertanyaan tentang apa yang membuat murid terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri, yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan muncul prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan. Refleksi pada tahap buat pertanyaan, deskripsi peristiwa atau fact, latar belakang. Pada hari dan tanggal yang sama, yaitu Sabtu 27 Mei 2023, namun pukul 9.45 sampai 10.15, saya bersama rekan guru membahas pertanyaan apa kira-kira yang cocok terhadap jawaban mewujudkan keterlibatan murid secara aktif dalam proses belajarnya, atau kegiatan apa yang menarik bagi murid sehingga murid akan terlibat aktif terhadap proses belajarnya sendiri. Kemudian deskripsi peristiwa selanjutnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 7 saya masuk kelas 10 untuk berdiskusi tentang kegiatan apa yang bisa membuat murid terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Pertama yang saya lakukan adalah menulis di papan tulis kegiatan apa yang kalian senangi. Kemudian saya melihat wajah-wajah murid yang mulai berpikir dan memahami diri mereka sendiri. Aspek suara atau voice. Murid menentukan program, waktu, bahan, perlengkapan yang dibutuhkan, serta bagaimana pelaksanaannya. Murid juga diperkenankan memberikan refleksi terhadap kegiatan yang dilakukan. Aspek pilihan atau choice, yaitu murid diberikan kebebasan untuk memilih serta merancang program. Aspek kepemilikan atau ownership, murid terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, bertanggung jawab dalam pelaksanaan secara konsisten, serta berbagi praktik baik dengan temannya. Refleksi buat pertanyaan. Selanjutnya, feeling atau perasaan. Dalam tahap ini, saya merasa senang dan bersemangat sekali karena kepala sekolah, tendik, staf TU, dan rekan-rekan guru dapat diajak berdiskusi untuk menyusun sebuah pertanyaan tentang rencana program yang berdampak positif bagi murid. Kami sangat berantusias dalam penyusunan pertanyaan yang sekiranya dapat membuat murid paham terhadap kegiatan yang dapat membuat mereka terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Karena target dari rencana program ini adalah mewujudkan keterlibatan murid secara aktif dalam proses belajarnya sendiri. Saya juga merasa senang karena ketika mengajukan pertanyaan kepada murid, mereka mau berpikir dan memilih-milih kegiatan yang dapat membuat mereka terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Refleksi buat pertanyaan selanjutnya yaitu pembelajaran atau finding. Kami menemukan beberapa pembelajaran dalam tahap ini, yaitu pentingnya bertukar pikiran bersama warga sekolah untuk mendapatkan ide-ide baru maupun penguatan program agar lebih baik. Berpikir berbasis aset akan memperlancar terlaksananya sebuah program. Pengambilan keputusan sangat diperlukan untuk menentukan program apa yang akan dilaksanakan, mengingat ada banyak ide bermunculan pada saat itu, sehingga kami perlu mendasarkan keputusan pada 3 unsur, yaitu berpihak kepada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab serta segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Pelibatan murid sebagai mitra dalam penyusunan program sehingga membuat mereka antusias dalam penyusunan serta perencanaan program tersebut agar terlaksana dengan baik.
terpenuhinya kebutuhan belajar murid agar potensi mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Refleksi buat pertanyaan, penerapan atau future. Kami akan selalu melibatkan semua warga sekolah untuk menyusun sebuah program karena ketika berkolaborasi, kami menemukan banyak sekali ide-ide yang belum terpikirkan, sehingga hal-hal baru untuk program yang berdampak positif bagi murid dapat dikaji dan dilaksanakan di sekolah kami. Kepemimpinan murid akan kami lanjutkan sehingga mereka benar-benar mampu melakukan pembelajaran yang berdampak positif pada dirinya sendiri. Tahap selanjutnya yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa orang yang telah berhasil mewujudkan kegiatan literasi Inggris? Bagaimana dia membuat murid terlibat aktif dalam kegiatan literasi Inggris? Aktivitas apa saja yang dia lakukan agar mendapatkan apa yang diinginkan? Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung kegiatan literasi Inggris? Keterampilan apa yang saya kuasai untuk mendukung kegiatan literasi Inggris? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu mencari profil orang atau tokoh terkenal yang sudah pernah berhasil dalam kegiatan literasi Inggris, mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur kegiatan literasi Inggris. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, yaitu berdiskusi dengan murid kelas 10 terkait ide dalam tahap ini. Kemudian survei kegiatan yang melibatkan murid secara aktif dalam proses belajarnya. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini yaitu modal manusia, kepala sekolah, rekan guru, murid, kepala perpustakaan, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, tentunya juga di sini pojok baca, kemudian mading kelas, kemudian perpustakaan digital. Waktu yang diperlukan yaitu 6 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini adalah CGP dan rekan guru. Ini adalah dokumentasi kegiatan ambil pelajaran pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023. Diskusi dengan murid meminta suara pilihan dan kepemilikan murid. Ini adalah dokumentasi kegiatan ambil pelajaran, yaitu survei kegiatan-kegiatan pilihan murid, survei program literasi melalui media digital. Literasi ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023. Dokumentasi kegiatan ambil pelajaran selanjutnya, survei kegiatan-kegiatan pilihan murid, survei program literasi melalui media digital, dan buku. Ini adalah dokumentasi kegiatan ambil pelajaran, survei kegiatan-kegiatan pilihan murid. Mereka bermain badminton pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023. Mengapa mereka memilih badminton? Karena di sekolah kami ada kegiatan badminton, sehingga kami meminta murid untuk mensurvei kegiatan tersebut, agar mereka memiliki pandangan kegiatan apa yang akan mereka capai, atau kegiatan apa yang akan mereka laksanakan sebagai prakarsa perubahan. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan ambil pelajaran pada hari Rabu 7 Juni 2023. Setelah mereka melakukan survei pada kegiatan bulu tangkis, kemudian kami berdiskusi suara pilihan dan kepemilikan murid untuk menentukan rencana kegiatan yang dapat mewujudkan keterlibatan murid secara aktif terhadap proses belajarnya sendiri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023,
Kami berdiskusi suara, pilihan, dan kepemilikan murid untuk menentukan rencana kegiatan yang dapat mewujudkan keterlibatan murid secara aktif terhadap proses belajarnya sendiri. Karena mereka telah melakukan survei kegiatan, yaitu kegiatan literasi dan kegiatan badminton, sehingga mereka sendiri yang akan memilih kegiatan apa yang akan mereka lakukan sebagai prakarsa perubahan. Ya, silahkan ditempel di papan. Kalau sudah, tempel di papan. Ini dokumentasi kegiatan ambil pelajaran. Mereka menempelkan sticky note pada papan tulis sebagai suara mereka untuk memilih kegiatan apa yang akan mereka lakukan sebagai prakarsa perubahan untuk melibatkan mereka belajar secara aktif. Ya, silahkan ditempel di papan. Kalau sudah, tempel di papan. Ya, bisa minta bantuannya untuk dikategorikan. Selanjutnya mereka memilah kegiatan yang sudah mereka tulis, dikelompokkan untuk menentukan suara terbanyak. Bisa ditulis itu kategori apa dan apa. Badmintonnya ada berapa? 4. Kalau literasinya? Ya, terima kasih. Ya, bisa minta bantuannya untuk dikategorikan. Bisa ditulis itu kategori apa dan apa. Kemudian selanjutnya setelah terpilih suara terbanyak dari mereka, yaitu literasi, kemudian mereka berdiskusi tentang kegiatan literasi yang mereka pilih dan mereka memberi nama LE, Literasi English. Yuk, silahkan dibaca programnya. Selanjutnya, setelah mereka berdiskusi, mereka membentuk panitia dan rencana kegiatan tersebut.
Selanjutnya, mereka berfoto di depan mading dan pojok baca mereka. Dokumentasi selanjutnya yaitu bersama kepala sekolah pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 8 sampai jam 9 tentang data informasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid untuk kegiatan literasi yang mereka pilih. Mereka memberi nama LE atau literasi English. Kemudian juga dokumentasi kegiatan ambil pelajaran bersama rekan guru Jumat tanggal 9 Juni pukul 9.45 sampai 10.15 diskusi bersama rekan guru membawa data informasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid untuk kegiatan literasi yang mereka pilih, yaitu LE atau literasi English. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 11 Juni 2023, murid belajar bersama pustakawan untuk kegiatan literasi English. Di sini pustakawan memberikan tips atau cara bagaimana membaca cepat, bagaimana cara mencari buku di perpustakaan, buku-buku bahasa Inggris di perpustakaan ada berapa, dan tulisan-tulisan dari kakak kelas atau alumni-alumni tentang berbahasa Inggris itu jumlahnya berapa dan letaknya di mana. Di sini pustakawan menjelaskan semua bahan yang akan mereka jadikan acuan untuk literasi Inggris mereka. Kemudian setelah Bapak pustakawan, kemudian mereka juga belajar bersama guru bahasa Indonesia untuk kegiatan LE. Di sini guru bahasa Indonesia bagaimana mereka menulis literasi yang baik dan benar dipaparkan secara jelas oleh guru tersebut. Serta macam-macam literasi juga dipaparkan oleh beliau. Di sini juga terjadi sebuah diskusi. Mereka bertanya hal-hal yang ingin mereka ketahui dan juga mereka mencatat hal-hal yang menurut mereka penting. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan ambil pelajaran selanjutnya pada hari yang sama, juga tanggal yang sama, Senin 11 Juni 2023, mereka belajar bersama guru bahasa Inggris untuk kegiatan LE, literasi English. Kebetulan guru bahasa Inggris di sini adalah saya sendiri, jadi saya bisa menjadi pemandu atau bisa menjadi pengawas, bisa seperti itu. Saya juga bisa menjadi pembimbing di kegiatan literasi ini. Refleksi ambil pelajaran, peristiwa, latar belakang. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, saya dan murid berdiskusi tentang kegiatan apa yang murid senangi. Satu persatu mereka menyebutkan kegiatan yang dapat melibatkan mereka dalam proses belajarnya sendiri. Mereka menyebut badminton dan literasi, sehingga kami menyepakati akan melakukan survei kegiatan yang disebutkan oleh murid, sehingga mereka mempunyai gambaran tentang program yang akan dilaksanakan. Pada hari Rabu 7 Juni 2023 kami melakukan survei kegiatan. Karena hari ini bertepatan dengan jadwal olahraga, maka kami meminta guru olahraga untuk berkegiatan badminton agar murid melihat, merasakan, serta dapat membuat refleksi sendiri terhadap kegiatan tersebut. Selanjutnya, setelah murid bermain badminton, maka murid berdiskusi, saling bertanya hal-hal menarik yang diperoleh. Kegiatan tersebut berlangsung dari pukul 7 sampai dengan 7.45. Kemudian dilanjutkan survei literasi melalui media digital dan buku. Mereka mengambil pelajaran dari media YouTube, artikel, serta buku-buku lainnya tentang literasi yang menarik bagi mereka. Kegiatan ini berlangsung 1,5 jam. Kemudian saya meminta murid berpikir dan merefleksikan kegiatan-kegiatan yang menarik di rumah mereka.
dan meminta jawaban mereka pada hari Kamis, keesokan harinya. Pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, murid memberikan suara pilihan dan kepemilikan tentang program yang akan mereka laksanakan. Saya memberikan sticky note sebagai wadah aspirasi murid. Selanjutnya, kemudian mereka menempelnya di whiteboard. Setelah kami melihat hasilnya, ternyata program literasi dengan suara terbanyak dan diputuskan untuk dijadikan program yang akan dilaksanakan. Setelah menentukan program, kemudian kami berdiskusi tentang penjabaran program tersebut dan juga membentuk pengurus program literasi. Ada hal menarik di sini. Program literasi yang diinginkan murid adalah literasi berbahasa Inggris, mulai dari buku bacaan dan tulisan akan berbahasa Inggris. Mereka ingin memperkaya kosakata bahasa Inggris sehingga keterampilan bahasa Inggris mereka pun akan terasah. Mereka juga sudah membuat logo tangan sebagai ikon program literasi Inggris. Selanjutnya, setelah itu kami berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang kegiatan literasi Inggris. Pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2023, kami meminta kepala pustakaan untuk memberikan motivasi kegiatan LE ini serta murid mengambil pembelajaran lewat pengalaman kepala pustakaan tentang kegiatan literasi. Setelah kepala perpustakaan, kemudian guru bahasa Indonesia juga memberikan pembelajaran mengenai literasi. Terakhir, guru bahasa Inggris juga memberikan tips dan trik bagaimana memahami bacaan dalam bahasa Inggris. Refleksi ambil pelajaran tentang feeling atau perasaan, saya merasa senang menjalankan aksi ini karena semua warga sekolah ikut terlibat aktif dalam dan selalu memberikan curah pendapat positif. Murid juga sangat bersemangat untuk mengambil pembelajaran referensi dari semua pihak terkait. Saya juga merasa bahagia melihat murid bersemangat memikirkan program yang akan mereka lakukan. Murid berpikir sambil bersenda gurau dengan temannya. Sesekali mereka sangat serius dengan mengerutkan kening mereka. Proses ini saya pikir sungguh luar biasa. Refleksi ambil pelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran atau finding. Banyak hal yang kami temui di sini, mulai dari murid yang kadang masih bingung dengan diri mereka sendiri, sehingga semua program yang dipikirkan temannya tidak ada respon, sehingga saya harus mengcoaching si murid tersebut hingga pada akhirnya dia mampu memunculkan kekuatan dirinya. Ada juga murid dengan fasihnya menjabarkan program yang ingin dia kembangkan. Saat mendengarkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, kami tetap mengacu pada tujuan diadakan program ini, yaitu agar semua murid mampu terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lebih-lebih kami selalu ingat tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Refleksi ambil pelajaran selanjutnya yaitu penerapan atau future. Setelah murid menemukan program yang cocok bagi mereka yaitu LE atau literasi English, maka kami insya Allah secara bertanggung jawab akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu G, C, dan A. Gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sehingga kami tidak hanya berhenti di tahap B dan A saja. Karena murid telah menjadi agensi bagi diri mereka sendiri sehingga mereka akan mampu untuk melaksanakan program positif yang berdampak positif bagi dirinya sendiri. Guru dengan segala upaya akan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong tercapainya program yang disusun oleh murid karena dengan lingkungan yang positif akan lahir kebiasaan hingga menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah kami.